Players Club. Kita lanjutkan diskusi kita. Pasti satu pertanyaan lagi sama saya. Dalam hal Nasir, Badan Kehormatan begitu cekatan, cepat sekali Nasirnya udah dipanggil. Tapi saya nggak mendengar Angelina Sondak juga udah dipanggil. Begini, di dalam Badan Kehormatan itu bekerja mengikuti 4. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. Kedua, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 mengenai tata tertib. Kedua, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 mengenai kode etik. Dan keempat, Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2011 mengenai tata beracara. Di dalam tata beracara itu disebutkan, jikalau proses yang sedang ditangani Badan Kehormatan diproses oleh aparat hukum, maka kita menunggu. Kita menunggu sampai putusan dari aparat hukum ini. Karena Angelina sudah ditangani oleh KPK, maka kita menunggu. Begitu yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa, maka ketentuannya Badan Kehormatan memberhentikan sementara yang bersangkutan dari anggota DPR. Jika kemudian proses pengadilan memutuskan berkekuatan tetap yang bersangkutan bersalah melakukan tindakan pidana, maka dia diberhentikan tetap. Kalau kemudian proses pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan kalau dia dijadikan tersangka seperti sekarang, apa tindakannya? Kita masih menunggu sampai kalau dia terdakwa diberhentikan sementara. Padahal melihat saudara aja ke LP udah dipanggil. Oh iya. Tingkat daripada hukuman itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah teguran lisan. Di atas itu teguran tertulis. Di atas itu pemindahan daripada alat kelengkapan dewan. Kemudian pemberhentian sementara dan paling berat adalah pemecatan. Di sini ada tingkat-tingkatannya dari hukumannya itu. Nah, kalau diikutin jalan pikiran bahwa begitu Nasir ke LP langsung diusut, saya takut satu aja. Pasis itu akan sibuk berat mengadili anggota DPR yang lain. Bukan Nasir maksud saya. Sekarang saya kasih pengacara Masih, silakan. Iya, makasih Bang Karni. Saya tadi belum selesai ya mengenai motivasi Pak Denny itu. Kalaupun ada pelanggaran jam besuk, kenapa Pak Denny harus berbicara mengenai apa yang dibicarakan? Ya, itu kan bukan urusan dia untuk mengeksplor itu. Ya, kalau memang terjadi di luar jam besuk, tentu ada pelanggaran. Itu saja diproses. Dia tidak nanyakan apa yang dibicarakan. Loh, kita bisa lihat di pers. Beliau bicara, ada 2 pengacara, mantan pengacara Rosalina. Ada apa dibicarakan di sana? Ada apa, tapi dia tidak membicarakan apa yang dibicarakan. Tidak relevan dengan misi dia itu ke sana. Misi dia kan untuk membersihkan agar rutan itu betul-betul tidak ada kunjungan di luar jam kunjungan. Itu saja. Jadi tidak perlu beliau itu berbicara mengenai lagi ngapain di dalam, bicara apa saja. Itu kan pengacara Taufik Jupri, pengacara Mindo Rosalina. Ini Pak Wamen ini kok tahu siapa itu Jupri? Kok tahu itu menjadi mantan pengacara Rosalina? Ini akan kami pertanyakan. Ada apa sih misi si Pak Wamen ini ke sana? Tapi sekarang objektif Anda melihat. Ini memang kalau pengacara Rosalina juga datang malam-malam mengendap-endap ke situ. Tentu semua punya jalan cerita, Bang Karni. Ya. Dia sahabat bukan? Sahabat. Saya sudah ketemu dengan Pak Jupri. Pak Jupri sudah bicara ke saya bahwa pada hari Rabu, dia datang ke sidang tipikor. Sewaktu dia datang, sidang sudah selesai. Memang pada waktu itu sidang cepat selesai, Pak. Pak Nasar sedang sakit, kita minta agar 4 saksi diperiksa secara bersama-sama. Dia datang, Pak Nasar sudah pulang, dan kebetulan pada waktu itu ketemu dengan Pak Nasir di sana. Mereka janjian akan ketemu di rutan nanti malam, begitu Pak. Ya, Pak Taufik ke sana setengah jam kemudian, Pak Nasir datang juga. Jadi kalau ada pertanyaan,
ya, apa yang dibicarakan oleh Pak Nasar dengan Pak Taufik itu, ya tentu Pak Nasir nggak tahu. Tidak tahu. Dan tugas ataupun tujuan Pak Nasir ke sana, Bang Karni, ya, saya perlu tegaskan sampaikan ini. Kami sudah berulang-ulang meminta kepada Pak Nasar agar dirawat di rumah sakit saja. Tapi beliau tidak mau. Nah, itulah tugas dari atau tujuan dari Pak Nasir, menurut Pak Nasir ke kami, adalah untuk membujuk Pak Nasar itu, ya, sekaligus bawa obat pada malam itu, agar dirawat saja. Tapi tetap Pak Nasar tidak mau. Kesimpulan saya, apa sih motivasi Wamen ini ke sana? Yang selalu, ya, mengatakan agar KPK, ya kan, melakukan evaluasi terhadap kunjungan tersebut. Apa sih yang dibicarakan? Ini kan sudah tidak benar. Itu bukan ranahnya dari Wamen lagi. Itu. Baik Pak Jendimar, saya mau ke mantan pengacara Rosa. Ada Iskandar, ada kemarin. Belum mantan, sudah. Loh, sudah mantan lagi. Iya. Dua kali. Yang pertama dulu siapa? Pak Kamarudin. Kamarudin dulu. Aneh ini klien Anda. Bagaimana bagi saya itu aneh. Dia itu seolah-olah pindah-pindah kubu. Dari kubunya Nazar, pindah lagi ke kubu yang lain, menghadap Nazar. Habis itu balik lagi. Dan setiap pindah kubu itu, pindah pengacara. Ini pengacara. Kecuali saya ya. Anda dari awal. Jadi kalau saya sebenarnya lebih senang saya disebut pengacara Daniel Suami Tobing ya. Karena dari awal saya konsisten memperjuangkan hak dia. Nah, memang kalau mengenai kunjungan ke rutan-rutan atau ke lapas-lapas ini, dari dulu itu hal biasa dilakukan sampai tengah malam sampai pagi, bahkan sampai keluar napinya itu keluar itu sudah biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wamen itu adalah hal yang biasa menurut saya. Artinya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, khususnya untuk para napi korupsi. Malah saya lihat kalau dulu orang takut kepada sipir, sekarang ini sudah terbalik, sipir yang takut kepada napi koruptor. Kalau dipanggil begini, misalnya sipirnya berdiri di sana, itu langsung berlari, siap komandan katanya. Jadi si sipirnya itu berbicara siap komandan kepada napi koruptor. Nah, alasannya kenapa bisa demikian? Karena si napi koruptor ini kan mantan pejabat, teman-temannya masih pejabat. Ibarat nyamuknya satu, temannya yang banyak, kan kira-kira begitu. Jadi si sipir ini takut kepada teman-temannya. Jadi itu hal yang biasa. Tetapi yang menarik di kasus ini adalah karena dari dulu Pak Nazarudin ini adalah ibarat pejabat di kepolisian. Kalau di kepolisian bintang 5 dia nih. Bisa mengatur-atur Kapolri, bisa mengatur Kapolda, bisa menyuruh polisi menangkap Daniel, bisa memaksa polisi untuk memenjarakan Daniel padahal Daniel tidak bersalah. Dan itu saya buktikan di pengadilan, dia tidak bersalah. Dan satu lagi yang menarik kemarin, di situ direkayasa itu disebut laporan itu, Julianis membuat laporan ke Polda Metro Jaya, sementara Julianis di Tipikor ketika diperiksa sama abang saya ini, dia bilang, saya dipaksa untuk membuat laporan palsu. Yang mengajari adalah seorang kombes Dirkrimsus dari Polda Metro. Nah itu yang menarik. Kemudian ada konspirasi antara kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk menyatakan Daniel bersalah di bidang penggelapan. Nah tapi yang aneh, di kepolisian katanya korbannya Julianis. Kejaksa bilang korbannya Nazarudin. Nazarudin bilang, saya hanya kolega, bukan uang saya. Nyampe di pengadilan, datang hakimnya bilang, penggelapan uang Nazarudin. Nah Ya, ini menjadi pertanyaan. ini kasus lain. Yang lain, tapi ini ada Saya kaitannya ingin dengan ini. saja Nah, yang mau saya bicarakan. Anda rasakan ketika Anda diganti oleh Rosa, apa yang terjadi? Nah, soal penggantian pengacara begini, saya paham mengenai posisi Bindo Rosalina. Bindo Rosalina itu perempuan. Saya saja laki-laki seringkali diancam, apalagi dia di satu tempat yang ditempatkan pada posisi yang sangat sulit, sering dia diancam. Dan dia juga cerita kepada saya waktu itu. Jadi wajar dia misalnya kalau ancamannya kuat dari sana ya dia pindah ke sana. Kalau ancamannya kuat dari sini dia pindah ke sini. Jadi sebetulnya yang benar adalah berikan perlindungan maksimum kepada Bindo Rosalina Manulang. Seperti yang saya mohonkan dulu ke LPSK. Cuma LPSK tidak mau memberikan perlindungan. Tetapi setelah sekarang baru diberikan. Setelah terlambat kan begitu. Jadi ke depan tolonglah mau dibawa kemana negara ini. Setuju gak kita perbaiki ke depan? Kalau setuju kita perbaiki, marilah khusus kepada orang-orang yang berkepentingan di sini. Betul-betul. Menurut Anda siapa yang menekan dia? Banyak dari kelompok tertentu. Kalau saya sebutkan itu sudah rahasia umum, masyarakat sudah tahu.
Enggak, Nah. karena berubah-ubah. Dia bilang ditekan si Nazarudin. Tapi sampai dia minta LPSK. Habis itu berubah lagi. Apa gantian menekan dia? Jadi begini ya, apa namanya? Jadi begini. Mindo Rosal ini kan perempuan ya, perempuan. Dia perempuan. Saya berbicara dari dulu dari hati ke hati. Kami juga berdoa sebagai orang yang percaya. Jadi saya yakini apa yang disampaikan itu kepada saya adalah kebenaran. Tapi manakala dia ditekan dari sana, ditekan dari sana, dia punya pun kebingungan. Bahkan salah satu contoh, pengacara yang pertama kali dikirimkan untuk membela dia itu adalah pengacara yang disuruh oleh seseorang. Yang juga statusnya sekarang sudah menjadi tersangka, mungkin bahkan terdakwa. Untuk membungkam dia, jangan sampai menyebut ini, menyebut ini. Nah sehingga dia kebingungan. Nah sekarang ini, mungkin saja tekanan itu semakin besar, katakanlah dari kelompok A, sehingga dia melihat. Nah dulu dia kena pakai B karena si B ini juga masih berkuasa. Sementara si B sekarang sudah tidak berkuasa lagi misalnya kan begitu. Jadi inilah yang terjadi. Jadi memang dalam perkara Nazarudin ini menurut Anda ada konspirasi besar. Ada konspirasi besar. Dan teman-temannya saya lihat masih berkeliaran. Dan saya sudah punya datanya. Tetapi seringkali saya lihat di Indonesia Lawyers Club yang sebelumnya Jakarta Lawyers Club. Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang mengatakan seolah-olah orangnya suci. Padahal di saya sudah pegang datanya siapa-siapa pelakunya. Karena saya menggunakan metode interogasi dan gitu. Jadi apa namanya? Soal disebut siapa, kalau andai kata KPK misalnya berkepentingan, bisa saya dipanggil, saya akan sebutkan. Siapa saja, tapi di sini saya tidak akan sebutkan. Tapi orangnya ada di sini. Saya tidak mau sebutkan. Enggak sekarang maksudnya. Tidak etis. Tetapi yang jelas, tidak jelas, apa yang jelas adalah bahwa Nazarudin tidak bekerja sendiri. Ada sekitar 30 sampai 50 perusahaan. Di situ ada apa namanya itu direksi, ada komisaris, ada pemegang saham. Itu saja juga dipanggil sudah jelas kok. Dan saya sudah print itu semua data daripada perusahaan ini. Ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya kalau direksi, mantan menterinya juga ada di sini. kalau direksi komisaris kan itu terbuka untuk umum. Ya. Siapa yang Anda maksud? Ada di situ. Misalnya, Ya, Anda kan bisa baca. misalnya contohnya begini. Ada seorang nona-nona ditunjuk menjadi direksi, pemilik daripada ratusan miliar uang di dalam perusahaan itu. Padahal dia pergi ke kantor aja masih naik ojek. Apa ya sih demikian? Ya jadi siapa yang komisaris sana? Nah, ada beberapa. Masa boleh nyebut? Apa namanya? Tidak perlu kita ungkap di sini karena tidak etis. Kok kayak etis nyebut lembaran negara aja udah nggak berani. Nah terus kemudian sebagai Itu contoh, kan lembaran negara kan? sebagai contoh nih, yang belum dijadikan tersangka ya, Bapak Nasir yang kita sebut-sebut tadi. Dia sering sekali pergi ke sana, pergi sini, mengintervensi, mengancam, bahkan termasuk saya juga katanya waktu itu mau dipotong leher saya melalui apa namanya, adiknya Daniel, kalau saya katanya tidak dia akan dipotong leher saya dan sebagainya. Tetapi saya laporkan kepada polisi, termasuk ketika saya dihadang di depan rutan Pondok Bambu, polisi tidak berani. Polisi hanya berani manggil sekali, panggil 2 kali, jemput paksa tidak berani. Lalu saya tanya, kenapa kalian tidak berani memanggil orang ini? Tingkat penyidik sama penyidik pembantu berani, tetapi tingkat kasat tidak berani. Ada apa? Ini yang saya katakan, orang ini bagaikan jenderal bintang 5 tapi tak punya bintang. Tapi takut coba kepolisian kepada mereka. Itu yang terjadi. Ya, jangan ke kepolisian. Anda menyebut lembaran negara aja juga takut. Iya. Kita istirahat saja, enggak usah.